لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده هزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من 10 ذي الحجة. وأشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة وأشهد أن سيدنا محمدا منه الشفاعة التي ترجى ونرجى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin masyairul muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha Masjid Baitur Rahim Dusun Sidomakmur yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali khutbah ini dengan senantiasa mengungkapkan syukur yang sedalam-dalamnya. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat, yang telah mempertemukan kita semuanya pada momentum yang sangat luar biasa, yakni momentum yang sangat sakral, Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan hari raya ini bisa menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang suci, diampuni segala dosa dan diterima semua amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat, takbir, salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina wa Maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi, sebagai manusia terbaik, utusan terbaik. Karena berkah dakwah dan perjuangannya lah kita semua bisa berkumpul saat ini dalam keadaan iman wal Islam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan bisa mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, melalui mimbar yang mulia ini, momentum yang agung ini, kami selaku khatib mengajak kepada diri kami sendiri, keluarga kami, dan juga semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat Idul Adha pagi hari ini untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Di antara salah satunya adalah dengan meningkatkan rasa peduli, rasa kepedulian, rasa sosial yang tinggi, empati terhadap sesama yang kita harus pupuk terus-menerus di lingkungan kita ini. Masyairul muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan kepedulian sosial, empati kepada sesama saudara merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan saat ini
Dengan memiliki rasa peduli yang tinggi, kita semua bisa lebih memahami nilai-nilai kemanusiaan, empati dan solidaritas yang diajarkan dalam Islam, sehingga kita semua bisa menjadi manusia yang bisa memberikan manfaat, manusia yang berguna, manusia yang sungguh. Di dalam Al-Quran Allah menyebutnya khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang bermanfaat dan peduli terhadap sesama merupakan salah satu ajaran mulia. Islam mengajarkan kepada kita semua bahwa manusia terbaik di muka bumi adalah mereka yang paling bermanfaat terhadap sesamanya. Dengan memberikan manfaat kepada orang lain, kita bisa menciptakan dampak positif di lingkungan kita, dalam kehidupan kita, kehidupan mereka. Berkaitan dengan hal ini, sekali lagi Rasulullah mengingatkan khairun nas anfa'uhum linnas. Momentum hari raya yang saat ini, hari raya Idul Adha, ini merupakan waktu yang sangat-sangat tepat untuk menggunakan, mengaplikasikan hadis yang dimaksud di atas. Pada momentum ini, kita semua yang sudah mampu untuk berkurban, sangat dianjurkan untuk berkurban. Tujuannya selain sebagai bentuk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepadanya, juga untuk menumbuhkan sikap peduli sosial dan empati kepada sesama manusia. Pentingnya dan perintah berkurban telah ditegaskan dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini dari ayat ini mari kita cerna. Perbuatan yang karena Allah, sholat yang karena Allah, berkurban karena Allah, baik berkurban tenaga, pemikiran, ilmu dan lain sebagainya, sudah real, nyata diajarkan oleh sesepuh-sesepuh kita, khususnya di wilayah kita sudah makmur ini. Mari kita ingat, ketika tetangga kita mungkin punya gawe, tetangga kita mungkin sakit, tetangga kita dulu mendirikan bangunan rumah, ada kalimat sayang dan lain sebagainya. Mari kita ingat-ingat, itu kalau kita tidak dasarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal yang semacam itu tidak akan awet, tidak akan awet, tidak berpahala, sia-sia, karena kita sudah kehilangan tenaga di hadapan Allah, tidak dicatat, karena semata-mata perbuatan manusia itu dia baik karena dilihat manusia. Tapi kalau kita berbuat kepada Allah, maka setelah kita serahkan diri ini, baik tenaga, ilmu dan lain sebagainya, bahkan harta benda, maka Allah lah yang akan bicara. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Hari raya Idul Adha tidak hanya tentang ritual ibadah seperti ini, sholat, takbir, namun juga untuk membangun, memperkuat hubungan sosial, dan hal ini bisa kita raih dengan cara berkurban. Dengan berkurban selain menjadi bentuk kepatuhan dan sujud syukur setiap muslim, juga memiliki makna sosial yang dalam, yaitu merasakan empati. Kita mungkin setiap hari bisa beli daging, tapi mungkin di ujung sana ada anggota kita, bahkan keluarga kita yang memang tidak mampu untuk membelinya. Kita yang mungkin dinilai 24 juta satu ekor sapi itu kecil di mata kita, tapi belum tentu itu di antara saudara kita uang 100.000 pun dia memilikinya. Mari empati ini kita bangun. Kita mungkin mengingat ketika kita di atas dalam posisi punya uang, sehat, walafiat dan lain sebagainya. Ayo kita lihat, mungkin tetangga kita ada yang sedang sakit, hari ini terbaring lemas, terkulai, tidak bisa apa-apa. Empati seperti ini harus kita pupuk kembangkan dengan nilai-nilai berkorban kita yang mampu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mampu dalam harta, mampu dalam tenaga, mampu dalam ilmu, harus menolong yang lemah. Dan inilah kekuatan Islam yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, ibadah kurban harus benar-benar dibangun atas dasar kesadaran dan kepedulian yang tinggi kepada saudara-saudara yang kurang mampu, sehingga orang-orang yang berkurban akan melakukannya dengan penuh ikhlas karena Allah semata. Dan semua ini tidak bisa kita raih selain dilandasi dan didasari oleh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbuatan takwa, hanyalah Allah yang melihat dan mencatatnya, tidak tanpa embel dan tendensi gak enak karena sesama. Hadirin, Allah berfirman, la yanallahu luhumuha wala dimaquha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Quran surat Al-Hajj ayat 22. Perintah untuk membangun kepedulian sosial kepada kerabat, saudara, fakir, miskin dan lainnya juga tertuang dalam Al-Quran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jam wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Janganlah sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib-karib kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga-tetangga dekat, tetangga-tetangga jauh, teman sejawat, ibnus sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Quran surat An-Nisa ayat 4. Ayat di atas, kalau kita cerna betul-betul, Allah sangat-sangat mengatur dalam urusan satu kemusyrikan. Jangan sampai kita terjatuh dalam kelompok orang-orang yang syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dengan kedua orang tua pun kita harus empati dan peduli, berbuat baik. Jadi peringkat yang pertama adalah urusan dengan Allah, peringkat kedua urusan dengan orang tua. Yang ketiga wabidil qurba, saudara-saudara dekat, wabidil jambi, saudara-saudara jauh, wal yatama, anak-anak yatim, masakin, tetangga dekat, tetangga jauh, dan semua orang-orang hamba sahaya kalau Allah punya pembantu dan ibnus sabil. Mari kita ingat-ingat sekali lagi. Kalau orang memahami ayat ini, maka perintah untuk berdamai, berbuat baik, bahkan curang dengan saudara tidak akan mampu untuk dilakukan. Ada sekelompok manusia kalau tetangganya ini, mohon maaf, saudaranya ini punya, dia yang orang yang paling gak ikhlas duluan. Wow, ini memang turunan-turunan iblis. Kita ingat Nabi Yusuf dimasukkan di dalam jurang sumur, itu bukan siapa-siapa tapi saudaranya sendiri. Maka terkadang ada di antara saudara-saudara kita justru berbuat curang di belakang kita, supaya apa? Saudaranya ini tidak makan kenyang, saudaranya ini justru supaya tidurnya tidak nyenyak, saudaranya ini supaya tidak dapat bagian yang sama dari waris orang tuanya. Ini sungguh perbuatan-perbuatan iblis laknatullah alaih yang harus kita jauhi. Dan berkorban itu harus kita ingat-ingat adalah menyerahkan sebagian harta kita, dan itu diperuntukkan untuk orang lain. Nah, orang lain di sini disebut oleh Allah, termasuk adalah kalau kita mengingat ayat ini, nyelamati wong tua, orang tua yang sudah meninggal. Jangan sampai orang tua yang meninggal itu kalau bisa ya harta-harta kita gunakan untuk keselamatan. Kalaupun toh ada dari titipan orang tua, kita gunakan dengan baik untuk menyekolahkan anak-anak kita. Jangan sampai sifat rakus, justru pengen menguasai, bahkan kepengen memiliki. Kalau bisa ini si makmur punyanya dia semua. Ini sungguh perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tunggulah adab yang sangat pedih. Bahkan seandainya ada tetangga kita, ada saudara kita yang mungkin tidak mampu, justru kita buat supaya dia semakin sakit, naudzubillah, bahkan bermain di luar nalar,
dia kemudian menyembah dukun, menyembah kesyirikan, mencari ini dan itu supaya temannya ini sakit. Ini sungguh orang-orang yang nanti kelak di akhirat paling pedih adabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min alladzi yasbahu wajahuhu ja'imun ila jambi." Tidaklah tergolong orang-orang yang beriman kalau ada orang yang selalu kenyang. Pengennya ditindak sih marah. Dia yang paling kenyang, dia yang paling enak, dia yang paling lebih. Sementara saudaranya kelaparan, sementara tetangganya lapar, sampai ke lumbung-lumbungnya dia penuh, seakan-akan dia mati akan dibawa semuanya. Ini harus kita pelajari benar-benar. Kenapa Allah nyuruh kurban? Kalaupun toh hari ini sudah kurban, tidak ada larangan besok kurban lagi, malah disuruh sama Allah. Jadi tidak ada bahasa kayak tadi yang diumumkan ada 14 ekor sapi di Sidomakmur, kemudian besok punya rezeki lagi. Saya kemarin sudah Pak. Tidak. Anjuran Allah Subhanahu wa taala adalah setiap saat. Bahkan tidak Idul Adha pun kita harus disuruh berkorban. Korban sosial kemasyarakatan, korban yasinan saja kalau tidak didasari dengan mengorbankan sebagian tenaga dan ilmu kita, maka tidak akan berjalan di lingkungan kita. Oleh karenanya para hadirin yang saya hormati, kepedulian bersama, empati kepada orang-orang yang tidak mampu, sehingga harapannya kita semua ini dijadikan hamba-hamba yang dicintai Allah, disenangi oleh Allah, benar-benar harus kita pupuk, kita benar-benar kita dasari karena lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Titik. Kalau karena manusia maka tidak awet. Kemarin yang mungkin tidak baik, karena sesuatu dia karena ini itu baru baik. Ini tidak awet dan itu tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dianjurkan adalah benar-benar khalisin niat, dilihat gak dilihat manusia saya harus menjadi orang baik. Dilihat gak dilihat manusia saya harus tetap rukun. Dilihat gak dilihat saya harus ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah Idul Adha pagi hari ini, semoga Sidomakmur depannya semakin guyup rukun, peduli sesama, keberkahan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat zahiran wa batinan, semua harta yang dititipkan kepada kita ini senantiasa kita bisa menjalankan dengan baik, kita rukun, damai, sentosa. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fi hadhil yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas sholati waz zakati was shadaqah wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbal minni wa minkum jami'a amalana innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa anguli sahabati sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marris zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzah 'anil jismiyah wal jihad was zaman wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, wa usikum wa nafsi bi taqwallahi 'azza wa jalla wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawmil 'adzim wa 'alamu anna Allaha amarakum bi amrin 'adzim. Amarakum bis salat wassalami ala nabiyil karim, faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi at-tayyibin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an sa'iri sahabati as-salihin
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة ونهاء ومحبة وأعده علينا بالخير والرحمة واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شميدنا وبذل الخير للناس دهرنا. اللهم أدم السعادة على وطننا اللهم وفقنا في أهلنا وأرحامنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. يا الله يا عزيز يا خبير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. وعيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.